Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Helmi Adiatma dari S1 Informatika dengan NIM 2410200001. Di sini saya akan membahas tentang jurnal analisis pengujian keluaran SR flip-flop dengan menggunakan software multisim dan praktek secara langsung. Jurnal ini dibuat oleh Ibu Ririn Kurniasi, Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Palembang. Langsung saja, penelitian ini menganalisis pengujian keluaran rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan gerbang NAND, gerbang NOR, dan dengan clock. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi multisim dan rangkaian praktek secara langsung di laboratorium untuk membandingkan hasil keluaran sinyal osiloskop. Berhubung di sini barangnya yang bernama osiloskop ini tidak ada, jadi saya akan menunjukkan hasil percobaan saya sendiri di multisim. Lanjut dulu, apa itu multisim? Aplikasi multisim adalah software yang berfungsi untuk menggambar dan mensimulasikan rangkaian listrik analog maupun digital, memungkinkan pengguna untuk memodelkan sifat dari berbagai parameter rangkaian. Itu contohnya multisim. Lanjut, SR Latch. SR Latch adalah sirkuit penyimpanan yang dapat menyimpan satu bit informasi. Ia memiliki dua input, yaitu set dan reset. Itu yang dinamakan SR flip-flop. SR flip-flop kan set dan reset, serta dua output yang saling berlawanan. Latch ini beroperasi secara asinkron, artinya outputnya dapat berubah langsung berdasarkan perubahan pada input tanpa memerlukan sinyal clock. SR Latch dapat dibangun menggunakan gerbang logika NAND atau NOR, dan ia mempertahankan statusnya sampai ada perubahan input yang baru. Maksudnya menyimpan statusnya pada perubahan input yang baru itu, misalkan ini posisinya kan key yang hidup 1, 0. Di situ lihat dulu. Yang ini misalkan yang hidup yang key. Berarti cara menyimpannya, habis menghidupkan key kan R reset 1. Berarti reset 1, habis ngidupin key kan reset 1. Berarti kalau mau nyimpan setnya dihidupkan jadi 1. Jadinya inputnya 1 dan outputnya bisa 1 bisa 0, tergantung output yang sebelumnya. Di sini contohnya. Apabila key mau sama-sama hidup, ini yang NAND, ini yang NOR ya. Apabila key mau sama-sama hidup, berarti lihat di sini key yang hidup ini 1, key hidup berarti resetnya yang 1. Kalau yang NOR, key yang hidup 1, setnya 1. Setnya yang hidup berarti key yang hidup. Ini rangkaian dasar SR Latch. Ini menyimpan. Di sini menyimpan. Kalau menyimpan, kalau NOR itu 00. Kalau NAND itu 1.
satu-satu. Coba kita pindah dari biru ke merah, berarti yang hidup key complement. Yang NOR resetnya 1, yang NAND setnya yang 1. Nah, setnya yang 1 yang NAND. Nah, kalau NOR itu resetnya reset yang 1. Apabila NOR-nya 1-1, apabila NOR-nya 1-1 itu mati semua, berarti invalid. Nah, kalau NAND 0-0 hidup semua, 1-1, berarti invalid. Kita lanjut. Nah, ini osiloskop. Mohon maaf, saya tidak mempunyai barang tersebut, jadinya hanya praktek di multisim saja. Nah, langsung saja, apa itu osiloskop? Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyeksikan dan menganalisis bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengamati bagaimana sinyal listrik berubah seiring waktu, sehingga sangat berguna dalam berbagai aplikasi teknik dan penelitian. Nah, kenapa saya taruh osiloskop di sini? Karena sesuai jurnal, kita nantinya akan mencoba rangkaian SR flip-flop dan melihat keluaran sinyal pada osiloskop. Kalau di multisim disebut osilatornya. Nah, yang pertama di sini memakai rangkaian SR flip-flop gerbang NAND. Nah, ini nantinya akan kita lihat keluaran sinyal rangkaian SR flip-flop dari gerbang NAND. Keluarannya nanti keluar di komponen yang bernama osilator itu. Tapi kalau di praktek langsung itu namanya osiloskop. Yang pertama, kalau di multisim itu memakai komponen IC 74LS00N. Nah, IC ini isinya 4 gerbang NAND dengan input kaki 3 disambungkan kaki 6, output kaki 1 dan kaki 5. Koneksinya 3 ke 4, kaki 2 ke 6. Simulasinya bisa dilihat di rangkaian ini. Kaki 1 dan 5 sebagai input, 3 dan 6 sebagai output. Nah, koneksinya di sini. Ini 2 ke 6 dan yang ini 4 ke 3. Nah, ini isi dari gerbang IC 74LS itu. Ini isinya. Kalau digambarkan di multisim seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini osilatornya, atau di dunia nyata itu namanya osiloskop. Ini saya memakai resistor. Di outputnya berupa LED yang terkelip ya. Nah, dan keluaran sinyalnya itu seperti ini, ke atas dan ke bawah di gunungnya. Lanjut, ini rangkaian SR flip-flop yang memakai gerbang NOR. Nah, kalau gerbang NOR itu memakai IC 74LS02N ya, karena di dalamnya IC 74LS02N itu berupa 4 gerbang NOR. Nah,
Tapi di sini kita hanya memakai dua, sama dengan gerbang NAND tadi kita memakai dua gerbang NAND saja. Kalau yang ini gerbang NOR saja, dua gerbang NOR saja. Seperti ini ya. Ini kaki 2 dan 6 sebagai input, 1 dan 4 sebagai output. Koneksinya ini 3 ke kaki 4. Nah, kaki 5, kaki 1. Ini outputnya, koneksinya 5 1. Nah, bisa kita lihat di dalam sini, di gambar ini itu isi dari IC 74RS02 ini. Tadi kan 0010. Nah, ini kita pakai yang gerbang NOR. Gerbang NOR 02N, kemudian 00N. Dan sama saja ini outputnya berupa LED dan keluaran sinyalnya seperti ini ya, sama seperti gerbang NAND tadi. Nah, ini SR flip flop dengan clock. Apabila menggunakan clock, kita tidak usah memakai komponen yang bernama digital clock. Kita cukup memakai dua gerbang NAND dan dua gerbang NOR. Nah, berarti kalau komponen di IC di multisim itu namanya IC 74 LS00N dan IC 74 LS02N. Nah, di situ kita memakai dua gerbang NAND dan dua gerbang NOR. Kenapa kita memakai itu? Karena gabungan dari dua gerbang NAND dan dua gerbang NOR itu dapat menghasilkan sinyal clock, tetapi menggunakan konfigurasi yang tepat seperti pada gambar ini ya, memakai SR flip flop ini, dua gerbang NAND, dua gerbang NAND digunakan sebagai SR flip flop ya, dua gerbang NOR-nya digunakan sebagai penguat sinyal. Konfigurasi ini menghasilkan sinyal clock dengan frekuensi yang ditentukan oleh nilai resistor. Ini resistornya 100 ohm. Dan ini berupa syarat-syarat untuk menghasilkan sinyal clocknya ya. Kedua gerbang NAND dan NOR harus dihubungkan. Nah, ini terhubung ya, terhubung. Harus dihubungkan secara seri atau paralel dengan benar. Nah, nilai resistor itu sesuai kebutuhan kita masing-masing, dan harus ada VDC ya, VDC juga dua ground ini. Nah, kapasitor itu juga bisa ditambahkan tergantung kebutuhan, dan keluaran sinyalnya pada rangkaian SR flip flop dengan clock ini menghasilkan sinyal seperti ini. Nah, ke atas ke bawah juga ya, sama membentuk sebuah gunung ke atas ke bawah. Nah, ini gambar simulasi gabungan antara dua gerbang NAND dan dua gerbang NOR ya. Kaki 1 dan kaki 5 ini sebagai inputnya. Nah, kaki 2 sama 4 itu disambungkan. Kaki 3 nyambung ke gerbang NOR. Kaki 6 juga nyambung ke gerbang NOR. Nah, ini kaki 3 gerbang NOR sebagai koneksinya dihubungkan ke kaki 4 gerbang NOR atau outputnya ya, sama seperti 5 dan kaki 1 ini, 1 dan 4 ini sebagai outputnya. Nah, nanti keluarnya di sini di LED ini. LED ini nanti akan kedap-kedip ya, berkedip dan menghasilkan keluaran sinyal seperti ini. Nah, kesimpulannya di sini adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis hasil keluaran dari rangkaian SR flip flop gerbang NAND, gerbang NOR dan dengan menggunakan clock memperoleh luaran yang sama antara menggunakan aplikasi multisim dan rangkaian secara monotrack. Nah, di
sini berhubung saya tidak mempunyai osiloskop, jadi saya hanya bisa praktek di aplikasi multisim ini karena keterbatasan fasilitas juga ya, nggak punya osiloskop juga. Saya memakai multisim ini sebagai percobaan dan hasilnya bisa dilihat di sini sama ya, sama juga. Ini bergelombang gini, ini bergelombang juga, ini bergelombang. Nah ini yang menggunakan clock ya. Ini ada gerbang main IC 74LS02N nya, di sini IC 74LS02N nya. Ini gerbang main dan dua gerbang NOR. Ini gerbang NOR, ini gerbang main. Jadi jurnal ini membuktikan keluaran sinyal pada aplikasi multisim dan praktek secara langsung itu sama semuanya ya. Jadi sinyal dari percobaan pada aplikasi multisim dan praktek secara langsung itu hasil sinyalnya sama saja, berbentuk gelombang seperti ini. Nah, mungkin cukup begitu presentasi saya. Apabila ada salah tutur kata atau salah pembicaraan atau salah materi, mohon dikoreksi kembali ya. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.